Sekarang kita akan membahas tentang panjang vektor ya kan, atau menghitung panjang vektor. Saya kasih contoh soal. Nah ini, hitunglah panjang vektor U 4,3. Jadi vektor posisinya di 4,3. Gimana ngitungnya? Nah, ingat, panjang vektor U dapat ditulis seperti ini. Nah, panjang vektor U, jadi penulisannya itu di sebelahnya ada tanda mutlak ya, kurung mutlak. Misalnya gini, 4,3 itu yang X-nya itu sama dengan 4, yang Y-nya sama dengan 3. Jadi bagaimana ngitungnya panjang U itu? Berarti sama dengan akar X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2, sehingga ketemu X-nya sama dengan 4 ya kan, 4 pangkat 2 ditambah Y-nya 3, 3 pangkat 2, sehingga ketemu hasilnya akar 16 tambah 9, ketemu akar 25, hasilnya 5. Itu untuk panjang vektor U. Nah, terus bagaimana kalau kita menggunakan gambar ilustrasi ya kan? Kalau ini kita menggunakan rumus. Coba kita hitung dengan menggunakan gambar ilustrasinya ya kan. Nah, seperti ini. Kita tulis dulu ya kan, sumbu X dan sumbu Y-nya. Lalu kita tulis dulu yaitu X-nya sama dengan 4 dan Y-nya sama dengan 3. Kita hubungkan dengan sebuah garis. Sehingga membentuk, nah seperti itu ya. Nah, di sini 4,3 posisinya. Itu vektor U. Maka berapakah panjang vektor U-nya? Nah, kita hitung dulu. Kita hitung dulu, itu ibarat sebuah segitiga ya. Jadi yang bawah itu kita hitung dulu ada berapa kotak itu ya. 1, 2, 3, 4. Yang bawah 4 kotak. Kalau yang sebelahnya 1, 2, 3. Oke. Ini ibarat sebuah segitiga ya. Nah, kita simbolkan dengan segitiga di sini. Jadi yang bawah itu panjangnya 4, yang sebelah panjangnya 3. Nah, kalau kita gambar seperti ini. Nah, yang bawah 3, yang sebelahnya yang bawah 4, yang sebelahnya 3. Maka berapakah sisi miringnya? Nah, prinsipnya sama seperti Pythagoras. Nah, seperti ini ya. Jadi akar 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2, sehingga ketemu akar 16 tambah 9, ketemu akar 25 sama dengan 5. Nah, jadi sama saja caranya. Terus yang kedua yaitu hitunglah jarak antara vektor A 3,5 dan B 7,2. Bagaimana? Sama saja ya. Nah, ini kalau menggunakan rumus semacam ini. Jadi 3,5 dan 7,2. Nah, 3,5 itu saya misalkan sebagai X1 dan Y1 ya kan. Sedangkan 7,2 saya misalkan sebagai X2 dan Y2. Kita masukkan saja. Nah, misalkan saya beri nama sebagai vektor Z ya kan, panjang vektor Z. Nah, sama dengan akar X2 dikurangi X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurangi Y1 pangkat 2 ya kan. Kita cari selisihnya dulu. Nah, sehingga ketemu X2 dan X1 kita masukkan ya kan. X2 nya itu 7, X1 nya 3 dikurangi ya kan. Nah, sehingga 7 kurangi 3 pangkat 2 ditambah, nah itu Y2 kurangi Y1 ketemu 2 dikurangi 5 pangkat 2, sehingga ketemu akar Z, panjang Z nya itu ketemu akar 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2, maka hasilnya ketemu akar 25. Akar 25 sama dengan 5 ya kan, seperti ini. Lalu bagaimana kalau kita gambar menggunakan ilustrasi misalkan? Nah, kita ilustrasikan begini. Nah, kita gambar dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Lalu vektor A-nya kita gambar ya kan di titik 3,5. Nah, di sini ya. Itu vektor A. Lalu vektor B-nya di titik 7,2 kita gambar. Nah, di sini ini sebagai vektor B. Maka nah itu. Jadi yang garis merah itu merupakan yang kita hitung berapakah panjangnya. Nah, ini misalkan saya kasih nama vektor Z di sini ya. Maka berapakah panjang vektor Z? Sama, ini kita ibaratkan sebuah segitiga ya kan. Nah, kalau kita hitung dulu yang bawah itu ada berapa kotak itu? Ada 1, 2, 3, 4, sedangkan yang samping ada 1, 2, 3, ada 3 kotak. Nah, kita hitung dulu itu. Nah, jadi yang bawah itu ada 4 kotak ya kan, ada 4 kotak yang bawah, sedangkan yang samping ada yang sebelahnya itu ada 3 kotak. Maka berapakah panjang sisi miringnya? Nah, itu sama. Nah, berarti Z ya kan, panjang Z sama dengan akar 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2, sehingga ketemu akar 16 tambah 9 ketemu akar 25, hasilnya ketemu 5. Jadi sama saja hasilnya ya. Nah, di sini. Ya dah, sekian dari saya. Terima kasih.